Pendeta, Ya. kita akan bahas tokoh Alkitab lagi nih hari ini. Iya, betul. Tokoh yang cukup terkenal lah ya Pendeta ya kalau di Alkitab ya. Iya, familiar ya. Familiar. Familiar, ya. Raja yang jahat. Raja yang jahat. Sejahat apa sih memang si tokoh yang akan kita bahas pada hari ini? Orang sering bilang, kan Tuhan Maha Kasih, ya. Masa sih kalau Tuhan Maha Kasih hukumannya kayak begitu, ya kan? Halo teman-teman semua, Shalom. Kembali login di Facebook, What's on Your Mind. Saat ini bersama dengan saya, Day, dan narasumber kita, Pendeta Heinze Rusli. Iya, apa kabar, Day? Sehat-sehat Puji ya? Tuhan, baik Pendeta. Iya, Pendeta kabar baik. Kabar baik, dan kita harapkan teman-teman juga kabar Teman-teman baik ya. Facebook kabar baik, amin. Pendeta, Ya. kita akan bahas tokoh Alkitab lagi nih hari ini. Iya, betul. Tokoh yang cukup terkenal lah ya Pendeta ya kalau di Alkitab ya. Iya, familiar ya. Familiar. Familiar, ya. Raja yang jahat. Raja yang jahat. Mungkin teman-teman bisa langsung tahu ya siapa nih raja yang jahat Iya. dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama Perjanjian. sudah pasti rajanya dianggap raja yang jahat di mata Tuhan. Ya. Raja yang jahat di mata Tuhan, betul nih Pendeta. Ya. Mungkin boleh di-spill sedikit Ya. Pendeta. Apa sih yang bikin dia terlihat jahat? Dan katanya raja yang sangat jahat pada zaman itu. Iya, jadi tokoh yang kita akan bahas ini ya, ini raja dari sebelah utara. Oke, Nah, yang lalu kita pernah bahas Kita ya. pernah Pendeta, bahas ya, kalau dibilang kerajaan utara itu berarti kerajaan Israel. Karena kerajaan Israel dibagi dua, ya, Betul. kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Bagian Jadi selatan. raja ini adalah raja sebelah utara, kerajaan Israel. Jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Kenapa jahat? Nah, pada zaman dulu, khususnya zaman kerajaan, ya, bangsa Israel itu paling ya, sering itu yang utama itu melanggar hukum kedua Oke. dari 10 perintah Tuhan. Yaitu apa? Jangan menyembah berhala, ya. Jadi itu tuh yang menjadi apa ya? Menjadi momok yang selalu dilanggar, ya, oleh bangsa Israel, khususnya di zaman kerajaan, ya, di zaman kerajaan. Jadi raja ini mengakomodasi hal tersebut, makanya dia dianggap jahat. Bahkan nanti kalau kita lihat di segmen berikutnya, dinyatakan sangat jahat, Sangat jahat. kejam, jahat. Oke, Pendeta, kita akan bahas nih lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita mau ingetin lagi teman-teman di rumah, jangan lupa untuk subscribe dulu Pendeta ke Betul. channel Facebook kita. Karena kita akan terus upload video-video mengenai tokoh-tokoh Alkitab. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman sekalian, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar dan mendiskusikan tokoh-tokoh Alkitab yang unik-unik, yang underrated, yang berbagai macam. Oke, Pendeta, kita akan bahas tentang seorang raja yang jahat nih, Pendeta. Tadi Pendeta udah bilang juga dari Israel bagian utara. Kerajaan Israel ya. Kerajaan Israel. Memang kerajaan Israel ini kalau kita lihat di Alkitab ya, daftar raja-rajanya, itu hampir semua jahat di mata Tuhan. Semua jahat. Hampir semua, sebelum hampir raja-raja ini juga. Ya, sebelum atau sesudahnya itu semua. hampir semua enggak. Ya mungkin hanya 1-2 yang dinyatakan benar di mata Tuhan. Untuk kerajaan Israel ya, raja-raja di kerajaan Israel. Sedangkan raja-raja di kerajaan Yehuda ada beberapa yang dinyatakan benar di mata. Memang secara hitungannya tetap lebih banyak yang jahat. Yehuda juga lebih banyak yang jahat. Tapi yang baiknya rajanya lebih banyak daripada raja di Israel. Nah, itu dia. Nah, Pendeta, selain dari kejahatannya, apakah ada gitu balasan daripada Tuhan terhadap raja yang jahat ini nih? Ya, segala kejahatan pasti ada balasannya. Maka kita lihat nanti ya di segmen berikutnya. Oke, di Pendeta, kita akan bahas lebih dalam lagi nih, karena pasti teman-teman di rumah juga udah penasaran siapa sih tokoh Alkitab yang kayaknya dari kita ulang-ulang kita bilang jahat. Jahat terus ya. Sejahat apa sih memang si tokoh yang akan kita bahas pada hari ini? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, teman-teman Facebook nih udah mulai penasaran siapa sih raja jahat dari kerajaan Israel yang dari Kerajaan tadi Israel. kita sebut terus nih, sebut pendeta. terus jahat terus ya. Silakan Pak Pendeta. Iya, jadi teman-teman Facebook, kali ini tokoh yang akan kita kulik adalah Raja Ahab, ya. Raja Ahab. Nah, perlu kita ketahui Raja Ahab adalah salah satu raja yang pernah berkuasa atau memerintah di kerajaan utara atau kerajaan Israel. Nah, kita juga tahu dalam daftar yang ditulis di Alkitab ada 20 raja yang pernah berkuasa di kerajaan Israel, begitu juga di kerajaan Yehuda ada 20. Nah, Ahab dari segi keturunan, dia ini adalah raja ke-8. Raja ke-8. Kalau kita baca di Alkitab, Raja Ahab ini ayahnya adalah bernama Raja Omri. Raja Omri juga dinyatakan jahat di mata Tuhan. Dan Raja Ahab dinyatakan jahat. Nah, itu dia. Tapi dari semua raja-raja yang jahat, kayaknya dia yang paling terkenal jahatnya ya Pak Pendeta. Iya, karena ceritanya cukup banyak ada di Alkitab. Dan jika kita bicara Ahab, ada 2 tokoh nih yang nggak bisa dipisahkan. Yang pertama, istrinya yang bernama Isabel. Dan yang kedua, Nabi Elia yang selalu menjadi lawan dia. Ya, jadi istilahnya kalau film ini Ahab ini antagonis perannya, sedangkan Elia protagonis ya, yang baik. Lalu yang menarik berikutnya, Dei dan juga teman-teman, Ahab ini memiliki nama yang unik. Arti namanya itu unik sebenarnya. Membingungkan juga kenapa ayahnya Omri kasih nama itu ke dia. Jadi Ahab itu artinya adalah brother's father. Jadi seperti paman ya. Jadi brother's father kan jadi saudara laki-laki ayah. Nah, jadi kita juga bingung itu. Kenapa Omri menamai anaknya Ahab? Ya, karena artinya begitu. Jadi unik dan juga membingungkan. Nah, itu dia. Ini latar belakang dari Raja Ahab. Latar belakang ya, Raja Ahab, Raja ke-8 Israel. Ya. Nah, kita semua pasti tahu ya, kalau Raja Ahab ini salah satu raja yang jahat. Tapi bagaimana Alkitab menggambarkan kejahatan Ahab? Dan tanggapan Tuhan itu seperti apa? Jadi sekarang kita buka Alkitab ya, teman-teman Facebook, buka Alkitabnya. Kita akan lihat di kitab 1 Raja-Raja. Kali ini kita di pasal 16, kita mulai di ayat ke-30 sampai 32. Oke, baik. 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal raja orang Sidon, menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal. Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Iya, jadi kita lihat ya teman-teman ya, ini luar biasa ini ya. Luar biasa. Raja-raja pendahulunya aja kalah jahat dibilang sama dia ya. Karena satu ya sangat jahat tadi udah digaris bawah itu. Kedua, raja yang sangat jahat tapi raja itu adalah raja umat Tuhan. Kan orang Israel umat Tuhan. Jadi benar-benar ironis gitu loh bahwa ada seorang raja yang begitu jahatnya dan dia menjadi rajanya umat Tuhan. Istilahnya mau bawa kemana ini umat, ya kan? Nah, lalu kita lihat satu dia ambil istri yang namanya Isabel, anak dari Raja Sidon, pasti kerajaan kafir, ya. Lalu yang berikutnya dia ikut untuk menyembah apa? Baal. Dan bukan sekedar menyembah, bahkan dia membuat apa? Kuil Baal di kota Samaria, ibu kota dari kerajaan Israel atau sebelah utara. Jadi emang sejak awal menceritakan Ahab, Alkitab langsung menulis, ini raja jahat, tidak ada raja yang jahat selain Ahab ya, dibandingkan dengan para pendahulunya, termasuk dengan bapaknya Omri, ya, lebih jahat lagi dia, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi pendeta sempat kasih tahu mengenai, sempat bawa nama Elia di awal. Iya, nama Elia. Karena dia adalah lawan dari si Raja Ahab. Ya. Gimana Pak Pendeta? Apa yang terjadi antara Raja Ahab sama Nabi Elia? Iya, oke. Ya memang cerita Ahab itu sangat menarik ya.
jika Elia sudah ada di cerita Iya, itu, betul. gitu ya. Kalau dia sendiri aja ya biasa aja gitu. Tapi begitu Elia muncul, ya kan, di dalam kalau kita bilang segmen-segmen kehidupan Ahab, itu langsung ceritanya menjadi apa? Sangat menarik, ya, sangat menarik di situ. Nah, teman-teman Facebook bisa lihat di sini 2 kali ya ayat Alkitab menyatakan bahwa Ahab itu menyakiti hati Tuhan, ya, 2 kali. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, setan itu sangat-sangat ingin kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa tuh? Karena pada saat kita jatuh ke dalam dosa, hati Tuhan tersakiti. Jadi apa yang dilakukan Ahab ini luar biasa ya. Selalu menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa yang dia lakukan, khususnya pelanggaran terhadap hukum kedua, yaitu penyembahan berhala, ya, penyembahan berhala. Nah, jadi tadi saya sudah katakan selain Isabel ada Nabi Elia, yang identik dengan kehidupan atau berkaitan erat dengan kehidupan Ahab, ya. Nah, di Alkitab dicatat beberapa kali Nabi Elia itu bertemu dengan Ahab atau berdialog dengan Ahab, ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama, ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama. Oke. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, judul perikopnya Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Iya, jadi pertemuan pertama yang dicatat di Alkitab antara Raja Ahab dan Elia adalah saat Elia menyampaikan pesan Tuhan. Sebenarnya ini pesan Tuhan, ya. Dikatakan bahwa jangankan hujan, embun aja nggak akan turun. Jadi itu satu malapetaka ya, kalau sampai dibilang embun aja nggak turun, boro-boro hujan, embun saja tidak akan turun. Berarti kan tanah itu akan kering, akan terjadi kelaparan, akan terjadi kematian. Nah. Oke. Hujan tidak turun ini berapa lama nih pendeta? Iya, jadi penasaran juga ya berapa lama nih hujan nggak turun. Kalau cuma sehari ya nggak takut ya. Kalau cuma sehari, seminggu, sebulan mungkin masih nyantai kan. Berapa lama? Nah, ini dijawab di surat Yakobus, ya, surat Yakobus pasal 5 ayat ke-17. Coba kita lihat. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi 3 tahun 6 bulan ya. Kita 6 bulan aja, hujan nggak turun aja udah mulai was-was gitu ya. Apalagi ini 3 tahun 6 bulan. Jadi bayangkan ya teman-teman Facebook, 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Jadi kekeringan, kelaparan, kematian sudah pasti ya. Melanda ya, khususnya di kerajaan utara ini, kerajaan Israel ini. Nah, lalu akhirnya kita tahu ceritanya, Elia disuruh pergi ke Sungai Kerit, ya. Lalu dia diam beberapa lama di sana, tinggal berapa lama, lalu terjadi pertemuan berikutnya. Tadi pertemuan pertama di pasal 17, sekarang pertemuan kedua dicatat di pasal 18, masih di kitab 1 Raja-Raja ya. Kita lihat di ayat 1 dan 2. 1 Raja-Raja 18, 1 dan 2. 1 Raja-Raja 18, judul perikop Obadja pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Iya, jadi valid apa yang dibilang Yakobus ya, bahwa 3 tahun kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk bertemu kembali dengan Raja Ahab ya, untuk memberitahu pesan berikutnya ya, untuk memberitahu pesan berikutnya. Nah, teman-teman Facebook sekalian, peristiwa di 1 Raja-Raja pasal 18 ini adalah salah satu peristiwa yang diingat banyak orang atau diingat para pembaca Alkitab, ya, yaitu peristiwa di mana Nabi Elia berhadapan dengan ratusan Nabi Baal di Gunung Karmel. Ya, saya yakin kita
pernah dengar ya peristiwa yang fenomenal itu. Tapi nggak apa-apa, kita lihat secara detailnya ya. Kita masih di 1 Raja-Raja pasal 18, kali ini kita baca di ayat 22. Ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya." Iya, jadi kita lihat teman-teman Facebook. Elia seorang diri melawan 450 nabi Baal. Kita tahu ceritanya ya. Ceritanya itu adalah siapa yang paling berkuasa, Allah mana yang hidup, ya kan? Yaitu adalah Allah yang apa? Akan memberikan api kepada mezbah korban bakaran dari Elia atau dari Nabi Baal. Dan kita tahu ceritanya bahwa berkali-kali mereka berteriak 450 nabi ini, Nabi Baal maksudnya ya, dan tidak ada api turun dari langit, dari surga. Tapi pada saat Elia memohon Tuhan menurunkan api, itu terjadi. Bukan hanya korbannya, tapi bahkan air dikatakan di sekeliling mezbah itu apa? Terbakar. Menunjukkan apa? Kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita lihat, kita sambung cerita ini di ayat ke-38 dan 39. Oke. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Iya, jadi teman-teman Facebook bisa lihat, peristiwa ini menunjukkan tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan Allah. Ya, walaupun mungkin figur yang dimaksud itu lebih populer dari Tuhan. Kan saat itu di Baal itu menjadi figur yang lebih populer kan di kalangan orang Israel daripada figur Tuhan sendiri. Tetapi kita lihat di sini, melalui peristiwa ini, tidak ada kuasa yang dapat melebihi atau menandingi kuasa Tuhan. Even adalah satu tokoh yang paling populer sekalipun saat itu, Baal, tidak sanggup mengalahkan kuasa Tuhan. Sehingga ya kita tahu ceritanya, dikalahkan lalu dimusnahkan 450 nabi Baal itu oleh Elia. Dan saat peristiwa itu terjadi, yang pasti mendapatkan rasa malu paling besar siapa? Pada saat kalah lah istilah nabi-nabi Baal ini. Raja Ahab. Sudah pasti Raja Ahab dan istrinya Isabel, ya kan? Karena dia yang selalu mempopulerkan Baal, dia selalu mengajak rakyatnya untuk datang menyembah di kuil Baal yang dia bangun di kota apa? Di kota Samaria. Baiklah, pendeta udah jelasin tadi ya mengenai peristiwa pada zaman itu. Iya. Dari tadi pas pendeta jelasin, aku rada sedikit merinding nih, ngebayangin peristiwa pada saat itu. Semua orang berteriak-teriak kayak 450 nabi. Dan tiba-tiba Tuhan kirimkan api pada saat Elia yang memohon. Ya betul. Tadi Pak Pendeta sempat bilang itu peristiwa kedua. Pertemuan kedua. Oh iya betul, Elia. pertemuan kedua. Ya. Berarti ada pertemuan selanjutnya. Iya, ya pertemuan selanjutnya itu dicatat di 1 Raja-Raja pasal 19, di mana itu pertemuan tersebut adalah saat Ahab mengutus orang untuk menyatakan, beri warning bahwa Elia akan dibunuh. Ya. Elia akan dibunuh oleh Ahab dan Isabel. Dan ini akhirnya membuat Elia mengungsi. Ya. Elia mengungsi. Nah, ini dicatat nih, peristiwa ini di 1 Raja-Raja pasal 19. Ya, kita lihat di ayat 9 dan 10. Ya, ayat 9 dan 10. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Iya, jadi Elia tahu bahwa dia mau dibunuh oleh Ahab dan Isabel karena kekalahan telak nabi-nabi Baal tersebut. Ini berkaitan ya peristiwa kedua ketiga. Nah, pada saat itu Tuhan bertanya kepada Elia, lagi ngapain? Mengungsi kan? Lagi ngapain? Lalu Elia curcol, ya kan, curhat colongan. Dia katakan cuman aku sendiri yang melawan, ya kan. Tapi sekarang aku mau dibunuh dan sebagainya. Jadi
Elia tuh mengharapkan jawaban yang konkret dari Tuhan, yang pasti gitu loh. Janjinya terpenuhi nggak untuk melindungi aku sesudah aku menyatakan kebenaran melalui peristiwa di Gunung Karmel. Nah, kita lihat nih, menarik sekali di ayat 11 sampai 13. Coba. Ayat 11 sampai 13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Iya, jadi teman-teman Facebook kita bisa lihat di sini ya. Saat hal-hal yang fantastis, spektakuler datang di peristiwa itu, ada angin besar, ada gempa, ada api. Tuhan tidak hadir atau menampakkan dirinya pada Elia. Padahal Elia membutuhkan itu, ya. Tetapi di hal-hal yang fantastis nggak ada itu. Mau api, angin besar, gempa nggak ada. Tapi Tuhan muncul berkata-kata kepada Elia saat angin sepoi-sepoi, angin biasa aja. Baru Tuhan katakan lagi ngapain Elia, kurang lebih begitu. Nah, dalam kehidupan kita juga begitu, teman-teman Facebook. Tidak ada yang salah menginginkan hal-hal yang fantastis, yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, atau jawaban doa yang mujizat yang luar biasa, yang besar, ya, nggak ada yang salah. Tetapi faktanya di dalam kehidupan umat Tuhan, apalagi berkaitan dengan tokoh kali ini yang kita bahas ya, Ahab dan juga Elia, yang selalu menjadi partnernya, selalu berdialog itu, ya, di situ jelas sekali bahwa Tuhan Tuhan muncul sering di saat-saat yang yang biasa, yang bukan hal yang fantastik, spektakuler, yang biasa Tuhan muncul. Tuhan jawab, betul. Ya kan? Tuhan datang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini yang harus Yang harus kita ingat, dan itu terjadi dalam kehidupan Elia saat dia mau dibunuh oleh Ahab dan Isabel. Pandangan baru lagi nih ya Pak Pendeta ya, dari ayat ini ya. Gimana Tuhan berbicara melalui hal-hal yang biasa. Ya. Oke, kita akan kembali lagi nih Pendeta ke kisah Ahab. Betul. Tapi kita akan tunggu sebentar setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Pendeta, tadi kita sudah bahas mengenai Elia. Ahab, tapi masuklah Elia ya, karena masih relate ya sama kehidupan. Pendeta tadi bilang ya, di awal-awal kalau cerita dari Ahab ini banyak sekali. Ya, lebih banyak dibandingkan tokoh-tokoh lain ya, raja-raja Israel yang lain ya. Pasti masih ada lagi peristiwa-peristiwa setelah Elia mengungsi ya Pendeta ya? Ya, lari dari kejaran Ahab dan Isabel. Ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya Pendeta? Jadi teman-teman, ada satu peristiwa yang menarik yang berkaitan dengan Ahab. Itu kita bisa lihat di 1 Raja-Raja, sekarang pasal 21. Kita baca ayat 2-4. Oke. 1 Raja-Raja 21 ayat 2-4. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yizreel itu, kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Jadi ayatnya kita lihat ya, Ahab raja yang sangat jahat, katanya jahat banget dia dibandingkan pendalu-pendalunya. Tapi jahat kejam itu, tapi sifatnya childish ya, kekanak-kanakan, nggak mau ngambek, nggak mau makan, nutup muka dengan bantalnya lah istilahnya. Jadi dan itu dia mogok makan gitu, hanya karena permintaan dia kepada Nabot untuk menjual ya, dia nggak minta free ya, dia menjual
tanah yang bagus dianggap ada dekat istana ditolak oleh Nabot. Ya, jadi sifatnya kekanak-kanakan banget ini Betul. Raja Ahab yang kejam ini. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita bisa lihat di ayat ke-8 sampai 11. Ayat ke-8. Ya. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Ya, jadi kita lihat di sini rencana jahat ini bukan dari Ahab. Ahab cuma bisa ngambek aja gitu. Tapi Isabel yang ngelihat dia nggak nyaman dengan keadaan Ahab ya sebagai raja seperti itu, akhirnya dia bikin rencana. Dan rencananya betul-betul jahat ya. Ya, jadi rencana jahat di mana Nabot ditaruh di depan. Nanti dia rekayasa ada 2 orang dursila, 2 orang jahat, 2 orang yang nggak bisa dipercaya, datang lalu mengatakan bahwa Nabot sudah mengutuki Tuhan, mengutungi raja, dan memang hukumannya mati saat itu. Ya, dan kita tahu cerita selanjutnya mati, Betul. dilempari batu, ya, Nabot mati. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman Facebook ya, Ahab dan Isabel ini memang sebagai suami istri dia klop. Istilahnya kalau orang bilang mungkin partner in crime gitu. Jadi ya kan, jadi lihat aja gitu peristiwa-peristiwa yang kita sudah kulik ini. Dari peristiwa pertama Ahab bertemu Nabi Elia, ya kan latar belakangnya mengapa Ahab jadi menyembah Baal, bahkan sampai membangun kuil Baal di kota Samaria, ya. Lalu pertemuan kedua, nabi-nabi Baal dimusnahkan. Lalu pertemuan ketiga, lari Elia karena mereka mau dikejar dan dibunuh karena mereka sakit hati, Ahab dan Isabel dengan dengan peristiwa di Gunung Karmel. Lalu sekarang peristiwa yang keempat ini soal sebuah kebun anggur ya, di mana dengan rekayasa yang begitu keji ya, rencana yang begitu jahat, dia Dia berhasil, Isabel dalam hal ini berhasil membunuh Nabot. Dan sesudah itu ya karena Nabot udah meninggal, akhirnya kebun yang diidam-idamkan Ahab jatuh ke tangan siapa? Ke tangan dia. Jadi benar-benar luar biasa ya kejahatan Ahab ditopang oleh siapa? Oleh Isabel ini. Sangat jahat ya, Pendeta ya. Iya. Ini kita lanjut lagi nih, Pendeta. Betul. Apa nih hukuman yang Tuhan berikan kepada Ahab dan Isabel? Iya. Jadi hukumannya ini kita bisa lihat dengan pertemuan berikutnya antara Ahab dan Nabi Elia. Ya, pertemuan berikutnya kita baca di ayat 20 masih di 1 Raja-Raja pasal 21. Yang ke-20 kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Iya, jadi lihat di sini ya teman-teman Facebook ya. Ahab begitu ketemu dengan Elia, dia langsung identify diri dia dan diri Elia. Dia langsung nyatakan kan, hai apa kabar? Istilah begitu ya, musuhku. Ya. Kenapa Elia menjadi musuh? Dianggap musuh oleh Raja Ahab. Karena Elia melakukan hal yang benar sesuai perintah Tuhan. Sedangkan Ahab selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga dari 2 tokoh ini kita bisa melihat kebenaran itu nggak bisa dikompromikan dengan kejahatan. Kebenaran itu nggak bisa bersatu dengan kejahatan. Masing-masing akan berdiri sendiri. Lihat Ahab. Begitu dia bertemu dengan Elia, dia langsung nyatakan, hai musuhku. Ya kan? Kenapa Elia menjadi musuh? Apakah Elia pernah merugikan kerajaan? Enggak kan? Jadi musuh kenapa? Karena Elia selalu mempermalukan dalam arti melakukan kebenaran atas perintah Tuhan. Sedangkan Ahab selalu melakukan apa? Kejahatan ya, melawan dari perintah Tuhan. Jadi nggak pernah bersatu kejahatan dengan kebenaran. Nah, lalu seperti yang Dai tanya, apa hukumannya nih buat Ahab, dan bukan cuma buat Ahab, buat Isabel juga pastinya ya. Nah, kita lihat masih di 1 Raja-Raja pasal 21, sekarang ayat 21 sampai 25. Ayat 21. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab.
baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yizreel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Nah, lihat di sini. Hukumannya jelas ya. Dan jujur buat apalagi mereka keluarga raja ya, hukumannya kan luar biasa ya. Minta maaf ya, sampai mayatnya pun, jenazahnya pun dimakan binatang, anjing dalam hal ini. Dan bukan cuma mereka loh, keturunannya Tuhan katakan. Seandainya ada yang mati di padang di mana, dimakan anjing atau dimakan oleh burung nazar ya, kita anggapnya. Jadi kita lihat di sini teman-teman Facebook bahwa kejahatan itu tidak pernah luput dari apa? Dari konsekuensi. Ya kan? Dari konsekuensi. Orang sering bilang, kan Tuhan Maha Kasih, ya. Masa sih kalau Tuhan Maha Kasih hukumannya kayak begitu? Ya kan? Kayaknya kejam amat gitu kan. Mati lalu bangkainya dimakan atau jenazahnya dimakan binatang. Itu bukan kekejaman. Itu adalah apa? Konsekuensi. Akibat dari apa yang selama ini dilakukan oleh Ahab dan Izebel. Kejahatan yang mereka lakukan. Menyakiti. Bahkan di ayat tadi 3 kali itu dikatakan apa? Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi sampai 3 kali ya di dalam peristiwa kehidupan Ahab tuh dinyatakan melakukan kejahatan di mata Tuhan lebih daripada apa? Pendahulunya. Dan diperkuat di ayat tadi dengan apa? Kejahatan dia semakin tanda kutip menggila karena apa? Didukung oleh siapa? Istrinya, Izebel. Ya, didukung oleh istrinya Izebel. Ya, dalam hal ini kita bisa lihat teman-teman Facebook sekalian bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ya, sebagai umat Tuhan, mungkin awalnya orang lain yang membawa kita ke dalam apa? Kejahatan. Tetapi nantinya kalau kita seperti Ahab yang selalu berbuat jahat, menutup mata, menutup hati pikirannya untuk melakukan perintah Tuhan, atau selalu menentang perintah Tuhan, lama-lama itu akan menjadi apa? Menjadi karakter, menjadi tabiat, menjadi kebiasaannya untuk melakukan apa? Kejahatan. Apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itu terbukti. Ya. Itu terbukti dalam kehidupan Ahab. Ya, memang bisa jadi kita bilang oh itu Izebel, ya. Tetapi kan Ahab memilih untuk ikut Izebel, bahkan apa? Melakukan hal-hal yang apa? Yang jahat. Ini kan sama dengan peristiwa saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Manusia dia tidak mau menerima bahwa dirinya dipersalahkan. Dia pasti langsung persalahkan orang atau pihak lain, ya kan? Hawa saat ditanya dia bilang ular, ya kan? Adam saat ditanya bilang Hawa. Jadi dari hal itu kita bisa lihat artinya apa ujung-ujungnya? Bahwa setiap kita menyangkal akan kesalahan yang kita buat dengan mempersalahkan orang lain, pihak lain, itu sama saja mempersalahkan siapa? Tuhan. Ya kan? Karena Adam katakan kan, itu wanita yang kau berikan padaku, dia tuh yang membujuk, ya kan? Jadi ujung-ujungnya kemana? Ke Tuhan. Jadi dalam hal ini teman-teman Facebook, jika kita melakukan kesalahan atau kejahatan dalam hidup kita, kita tidak perlu mencari kambing hitam. Pihak lain lah yang bersalah, si A, si B, atau bahkannya kita katakan apa? Tuhan lah yang jadi bikin kita begini, ya kan? Ahab kita lihat dalam kehidupannya, ya. Dia dasarnya sudah jahat memang. Ditambah memiliki istri yang sangat jahat, Izebel, apa yang dia lakukan betul-betul jahat. Betul-betul jahat. Jadi dia hidup benar-benar jauh dari Tuhan. 3 kali loh. Seorang tokoh 3 kali dinyatakan jahat di mata Tuhan lebih daripada apa? Pendahulunya. Ya, nah, itu dia. Ini juga ya pendeta, kalau mungkin nilai yang bisa aku tangkap dari sini, bagaimana kita sebagai manusia itu nggak boleh bergantung sama kekuatan duniawi. Ya. Kalau kita lihat di sini kan Raja Ahab itu bergantung banget berarti ya sama Ratu Izebel. Ya.
Bahkan pada saat dia ngambek pun, yang turun tangan justru Isabel. istrinya. Iya. Iya. Jadi harus pintar-pintar juga nih Pak Pendeta ya buat orang muda pilih pasangan. Iya, betul. Iya betul. Ya kalau kita lihat di sini teman-teman Facebook ya, dari peristiwa atau kejadian ya Ahab ini, pengalaman kehidupan Ahab, kita bisa lihat kejahatan pasti akan tumbang pada waktunya Tuhan. Ya kan ini bisa jadi ya, ini kan karena dari pasal 16 ya, peristiwa pasal 16, pasal 17, pasal 18, 19, pasal 21 di kitab 1 Raja-Raja itu kejahatan Ahab tuh kayaknya nggak ada habis-habisnya. Dan kok kayaknya, tanda kutip ya, kayaknya kok kejahatan dia kok menang terus dari kebenaran begitu ya. Sekali lah dikalahkan waktu nabi-nabi itu. Tapi kan saat merebut kebun Nabot kan menang kayaknya dia berhasil mencapai keinginan dia yang nggak benar itu ya. Jadi kita lihat di sini di dalam melalui pengalaman kehidupan Ahab kita dapat lihat bahwa apa? Kejahatan akan tumbang pada waktunya Tuhan. Seringkali mungkin kita manusia melihat kejahatan tumbang secepatnya. Ya kan? Ya nggak salah juga mungkin kita mengharapkan kebaikan terus yang ada dalam kebenaran terus. Tetapi melalui kehidupan Ahab kita bisa lihat kejahatan itu pasti tumbang. Kejahatan itu nggak bisa bersatu dengan kebenaran. Nggak akan pernah. Makanya jangan pernah berkompromi. Kebenaran tidak bisa dikompromikan dengan kejahatan. Kejahatan adalah kejahatan, kebenaran adalah kebenaran. Dan itu terbukti dari pengalaman hidup siapa? Raja Ahab. Berarti jangan takut untuk stay sama kebenaran. Iya, gitu ya. Betul. Karena kadang-kadang kan sebagai manusia kita juga mikir kayaknya orang jahat pasti menang gitu ya. Kayaknya orang jahat di atas angin terus ya. Iya benar, orang jahat di atas angin terus. Tapi dari cerita Ahab kita belajar kalau orang jahat pasti ujungnya akan tumbang, binasa. Tumbang, ya. binasa. Betul sekali. Oke, Pendeta, kita udah bahas tentang Raja Ahab dan kejahatannya yang begitu banyak. Dan sekarang kita ingin tadi Pendeta, Raja Ahab akhirnya mati juga ya? Iya, akhirnya kan? mati ya? Iya. Oke, kita akan masuk ke segmen terakhir. Iya. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil lah dari si Raja Ahab ini. Si Raja Ahab. Walaupun dia ceritanya jahat, tapi pasti ada sisi positif yang kita bisa ambil dari ceritanya. Iya. Baik dari Nabi Elia maupun juga Isabel dari Isabel. Oke. Tapi teman-teman, kita tunggu sebentar setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Teman-teman, kita udah ada di segmen terakhir dari program Facebook kita hari ini, yaitu kesimpulan. Pendeta, boleh diberikan kesimpulan dan penerapan mungkin ya, dari pelajaran yang bisa kita ambil. Aplikasi dalam kehidupan kita. Baik, jadi teman-teman Facebook kita bisa lihat di sini. Seringkali dalam kehidupan kita menilai kejahatan itu di atas angin. Ya. Kita sering merasakan atau mungkin melihat kejahatan itu sepertinya selalu menang melawan apa? Kebaikan. Tetapi hal itu jelas-jelas salah. Terbukti dari kehidupan Ahab dan istrinya Isabel. Mengapa kejahatan nggak pernah bisa menang melawan kebenaran? Karena Tuhan Allah adalah sumber kebenaran. Tuhan Allah sumber kebenaran. Kuasanya melebihi dari kuasa apapun juga yang ada di alam semesta ini. Yang membuat kita sebagai umatnya selalu merasa hidup aman, selalu merasa hidup tentram dan sejahtera di dalam lindungan Tuhan. Jangan mau kita menjadi bagian dari kejahatan atau kezoliman seperti kehidupan Ahab. Tapi biarlah kita selalu mau mengambil bagian di dalam kehidupan kebenaran dan kebaikan. Kenapa? Karena kejahatan, kezoliman adalah tidak kekal, sedangkan kebenaran, kebaikan berdasarkan firman Tuhan adalah kekekalan. Dan biarlah dalam kehidupan kita menjadi sarana untuk Tuhan menyatakan kebenarannya dan kebaikannya kepada orang lain. Nah, itu dia pelajaran bisa kita dapat. Iya. Terima kasih banyak nih Pendeta nih. Buat teman-teman Facebook di rumah ya, ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita ya, bagaimana saat ini nih kalau kita sudah merasa jauh mungkin dari Tuhan seperti Raja Ahab, masih ada kesempatan untuk kembali lagi karena masih ada pertobatan ya. Tidak ada pelanggaran yang lebih besar dari kasih Tuhan ya Pendeta. Betul. Baiklah. Oke, untuk mengaminkan firman Tuhan yang kita sudah bahas pada hari ini, Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih
tidak hanya tokoh-tokoh yang baik, yang benar saja yang ada di Alkitab. Ada juga tokoh yang jahat seperti Ahab, ada di Alkitab. Ini menunjukkan kepada kami bahwa kami masih hidup di dunia yang fana. Untuk itu Tuhan, kami rindu untuk hidup kekal bersama Engkau di surga. Biarlah Tuhan segala kelemahan kami, Engkau tutup bungkus dengan kasih karunia-Mu, sehingga hari lepas hari hidup kami semakin selaras dengan jalan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kasih setia yang selalu menyertai kami. Biarlah juga Tuhan mengampuni segala dosa kami, karena doa ini dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin, puji Amin. Tuhan. Gitu. Terima kasih Pendeta Hence Sama-sama, untuk Dei. diskusinya hari ini ya. Iya. Sampai jumpa mungkin di episode Episode berikutnya. yang mendatang ya. Tapi sebelum kita end nih, Pendeta mau ingetin lagi buat Iya. teman-teman Facebook Silakan, di silakan. rumah. Jangan lupa kalau teman-teman suka video ini bisa kasih like-nya. Kalau ada tokoh Alkitab yang ingin dibahas di episode selanjutnya, bisa langsung komen di video ini atau juga bisa DM ke social media Hope Channel Indonesia. Supaya tetap stay up to date juga, jangan lupa untuk subscribe program Facebook, karena kita akan terus mengupload video-video mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang bukan hanya untuk menjadi pelajaran yang bisa didiskusikan teman-teman sama pendeta saat ini, tapi bisa juga dijadikan bahan atau materi untuk khotbah di gereja teman-teman semua. Baiklah, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan berkati.